Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan untuk menjawab soal TO ketiga pada PBM ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Kenapa profesi pengacara disebut officium nobile? Jawabannya adalah yang B, membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan hak bantuan hukum. Jawaban yang B itu dapat kita lihat dari kalimat yang ke-9 yang berbunyi kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat atau officium nobile. Kita lanjut nomor 2. Hubungan kata klien dan kata pengacara dalam bacaan sama dengan hubungan kata pasien dengan kata yang C, dokter. Di mana dokter dan pengacara merupakan sama-sama merupakan profesi, sedangkan pasien itu adalah orang yang dirawat oleh dokter dan klien merupakan orang yang kasusnya sedang ditangani oleh pengacara. Jadi hubungan kata pasien dengan dokter. Selanjutnya, nomor 3. Akhirannya pada kalimat keempat merujuk pada. Kita lihat kalimat keempat. Pertama, pemberian surat kuasa di mana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Sehingga akhirannya pada kalimat keempat itu menunjuk pada yang E, yaitu pengacara. Dimana pengacara ini kan dia berperan sebagai pemilik tanggung jawab terhadap klien yang sedang ditangani. Lanjut ke nomor 4. Apa inti dari bacaan tersebut? Intinya secara keseluruhan bacaan di atas ini menginformasikan bahwa pembentukan massa otot melalui latihan kekuatan perlu diperhatikan asupan yang tepat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Pembentukan massa otot melalui latihan kekuatan perlu diperhatikan asupan yang tepat. Nomor 5. Kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ke-6 adalah kita lihat di sini kalimat ke-6 ini berisikan pernyataan yang bertentangan dengan kalimat kelima dan kemudian ditambahkan lagi informasinya pada kalimat ke-7. Sehingga nomor 5, konjugasi pertentangan yang dapat digunakan adalah kata namun, akan tetapi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A dengan menggunakan kata sambung namun. Nomor 6. Kalimat ketiga perlu disempurnakan dengan cara kita lihat kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini dia berisikan namun perlu diingat bahwa pertambahan massa otot hanya akan terjadi pada sintesa protein lebih besar untuk penguraian otot. Nah, frasa lebih besar ini menunjukkan adanya perbandingan yang berarti kata untuk digantikan menjadi daripada, sehingga jawabannya adalah yang B, menggantikan kata untuk menjadi kata daripada. Kita lihat nomor 7. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama pada bacaan di atas adalah untuk bacaan di atas ini kan dia tentang wajah baru TMII ya setelah direnovasi. Sedangkan pada kalimat kedua dia membahas apa? Kalimat kedua dia membahas dampak emisi. Jadi dia tidak ada hubungannya atau tidak berkaitan dengan kalimat tidak berkaitan pada bacaan tersebut. Nomor 8. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 9 agar padu dengan kalimat lainnya? Nomor 8 ini pada kalimat 8 diinformasikan mengenai layanan baru dan pengalaman baru yang lebih segar dan seru yang berarti ditunjukkan kepada para pengunjung untuk lebih tertarik mendatangi ke TMII. Sehingga jawaban yang tepat untuk perluasan kalimat 9 adalah dan juga daya tarik yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Nomor 9. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat
Oke, di sini jawabannya adalah yang E, yaitu pada kalimat ketiga. Oke, kita lihat kalimat ketiga. Kalimat ketiga yaitu peletakan tanda koma di depan kata menyambut. Sedangkan tanda koma ini digunakan di belakang kata penghubung antara kalimat seperti selain itu. Jadi dengan demikian, sehingga seharusnya peletakan tanda koma pada kalimat ketiga di depan kata selain itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, kita masuk ke soal yang ke-10. Soal yang ke-10 adalah kalimat manakah yang paling tepat sebagai penggabungan dari kalimat 9 dan 10. Oke, jawabannya adalah yang D, di mana yang D ini dia menggunakan kalimat penghubung yaitu sebab. Dan kata sebab ini digunakan untuk konjugasi yang menyatakan adanya hubungan sebab di antara dua kalimat atau dua klausa. Oke, kita lihat nomor 11. Kata yang paling tepat menggantikan kata perantara dalam kalimat ke-10 adalah, kalimat ke-10 yaitu dijamin lebih ramah lingkungan karena tidak dicetak di perantara kertas. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu media, di mana kertas merupakan bagian dari media cetak. Dalam KBBI, media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Media juga memiliki arti alat sarana, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, nomor 12. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna secara keseluruhan pada kalimat ke-1. Oke, kita lihat kalimat ke-1, yaitu format elektronik pada buku digital pada pokok dasarnya cukup bervariasi, sehingga dalam kalimat ke-1 yang dapat kita hilangkan itu adalah kata pokok karena dia bersinonim dengan kata dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 13. Penulisan kata bercetak tebal dalam teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat. Oke, kita lihat di sini ada kalimat masif, membatasi, resurgensi, kompatibel, sama bertransformasi. Nah, untuk kata yang salah yaitu pada kata resurgensi, di mana harusnya dituliskan dengan penggunaan huruf J dan S-nya satu aja ya. Karena resurgensi memiliki arti timbul kembali, kebangkitan, atau bangkit lagi. Sehingga resurgensi ini hama yang berarti meningkatkan populasi hama setelah mendapatkan perlakuan insektisida. Oke, yang ke-14, soal yang ke-14. Sejak saat itu, DDT mulai diproduksi dan digunakan secara massal untuk mengendalikan serangga hama pertanian. Kalimat tersebut paling tepat diletakkan pada kalimat setelah kalimat jawabannya adalah yang kedua, di mana kalimat pada nomor 14 ini mengacu pada waktu yang masih menginformasikan awal mula DDT digunakan yang kemudian dampaknya disebutkan pada kalimat ketiga, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Oke, kata penerus pada kalimat ketiga tidak sama maknanya dengan kata, jawabannya adalah yang E, yaitu pendahulu, karena antonim dari kata penerus adalah pendahulu. Sedangkan sinonim dari kata penerus adalah pengganti, substitusi, penghubung, sulih, utusan, penyambung, wakil. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 16. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat keempat? Oke, jawabannya adalah yang A, di mana arti adalah dalam KBBI yaitu sama maknanya dengan termasuk dalam golongan atau kelompok, identik dengan, sehingga frasa tujuan pembuatan prestasi ini tidak termasuk dalam arti tersebut. Sementara itu, kata supaya atau untuk termasuk
konjugasi final yang berarti gunakan hanya salah satu saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Tujuan pembuatan prestasi ini untuk mengenang kebesaran ayahanda, yaitu Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi atau 1404 sampai 1443 Saka. Oke, kita masuk soal yang nomor 17. Kalimat yang penulisan huruf kapitalnya salah dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat yang E, yaitu batu bekas sandaran tahta bagi raja yang dilantik. Mengapa? Karena huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada unsur nama orang dan julukan. Kata raja pada pilihan E tersebut seharusnya tidak ditulis secara kapital karena tidak diikuti dengan nama orang pada julukan tersebut dan termasuk dalam kelas kata nomina. Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, jawabannya adalah yang kalimat yang pertama. Kenapa kalimat pertama tidak logis? Karena seolah-olah pada program imunisasi HPV diberikan kepada lembaga formal, bukan pada anak-anak sekolah. Kalimat tersebut perlu diubah menjadi program imunisasi HPV tidak hanya sebatas untuk anak-anak sekolah di lembaga formal. Oke, nomor 19. Berdasarkan pernyataan, diharapkan dalam jangka pendek program ini mampu menurunkan angka insiden kutil kelamin atau genital warts. Dalam jangka panjang dapat mengurangi prevalensi kanker serviks. Dapat diasumsikan bahwa jawabannya adalah yang D, yaitu program vaksinasi HPV bertujuan mengurangi kejadian kanker serviks. Dalam KBBI, insiden memiliki arti peristiwa atau kejadian, sedangkan prevalensi artinya jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di wilayah. Oke, kemudian nomor 20. Perhatikan kalimat berikut. Oke, di sini kita punya 5 kalimat. Kemudian di soalnya kita diminta untuk menyusun 5 kalimat menjadi satu paragraf. Oke, jawabannya adalah yang C, di mana yang C dimulai dengan kalimat ketiga, yaitu kegiatan merawat panda harus dilakukan dengan komitmen dan juga konsisten. Oke, dilanjutkan dengan kalimat nomor 1. Pengetahuan dasar tentang panda dimulai dari panda belum lahir hingga dewasa perlu dikuasai. Selanjutnya nomor 5. Hal tersebut disebabkan panda memiliki kebutuhan yang berbeda di setiap fase kehidupannya. Dilanjutkan dengan nomor 4, yaitu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental panda dapat diberikan makanan dan juga suplemen khusus. Dan diakhiri dengan kalimat kedua, yaitu selain kebutuhan makanan terpenuhi, petugas yang merawat panda haruslah memiliki fisik yang kuat untuk mengangkat panda yang memiliki tubuh hingga 120 kg. Oke, teman-teman, sampai sini saja pembahasan soal TO pada PBM. Apabila masih banyak kekurangan, bisa ditanyakan langsung ke kakak-kakak SC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.